Jis bisnis sekarang tuh ya, meskipun di level-levelan yang masih UMKM kecil gitu ya, tapi geliat-geliatnya itu apa ya? Kayaknya itu tumbuh gitu, kayaknya itu seru gitu. Bahkan di sektor pendanaan, suntikan dana gitu, pemodalan, itu banyak orang yang udah deh kayaknya seru nih buat di bisnis-bisnis mikro kayak gitu. Sampai orang-orang pada kerjasama suntik dana ke sini, suntik dana ke bisnis ini gitu. Itu apa namanya pembagian keuntungannya gimana sih gitu? Kalau suntik-suntik dana kayak gitu? Jadi pemodal ya. Jadi pemodal sekarang itu nggak cuma di level besar, tapi juga di UMKM juga bisa gitu. Misalkan, nah kita secara pribadi bukan dari bank gitu ya, memberikan modal kepada usaha tertentu yang kita yakinin itu menguntungkan misalkan. Punya prospek berkembang kayak gitu ya. Nah ini biasanya pakai sistem bagi hasil. Biasanya. Ya. Nah sistem bagi hasil ini bukan hutang. Bukan hutang ya? Bukan hutang. Kalau hutang, misalkan kita punya uang 100 juta nih. Kita pinjemin hutangnya ke pebisnis kaos misalkan. Nah dia janji misalkan tahun depan dibayar. Ya udah tahun depan berarti kita dapat kembalian 100 juta. Hutangnya dikembalikan kan. Itu bentuknya hutang. Tapi kalau misalkan sistem bagi hasil bukan kayak gitu. Atau permodalan lah. Tapi kita ngasih modal, misalkan 100 juta nih ke pembisnis kaos. Nah, si pembisnis kaosnya ketika untung, dia akan bagi keuntungannya ke kita. Berapa persen? Misalkan ada yang 1%, ada yang 2% gitu ya. Biasanya sih paling kecil-kecil tuh persennya. Biasanya untuk pembagian keuntungannya. Ada yang 1% sampai 5% lah. 5% itu udah termasuk yang gede ya? Ya, 5% itu udah yang gede lah. Itu dari keuntungan ya. Jadi dia profitnya berapa, keuntungan bersihnya, nanti baru 5% dari keuntungannya buat kita gitu. Nah terus ada selain kita dapat bagi hasil itu atau persentase dari profit ya, kita juga ada perjanjian hutangnya dikembaliin kapan nih? Misalnya 5 tahun. Nah selama 5 tahun berarti dia wajib mengembalikan yang 100 juta itu. Oh jadi modal itu tetap ada hutangnya gitu? Tetap dikembalikan. Jadi maksudnya tidak ya jadi ibaratnya selamanya gitu. Gitu. Nah, jadi di pas 5 tahun nanti itu kesepakatan lagi apakah mau diperpanjang atau tidak gitu. Oh, kalau diperpanjang ya dapat untung lagi nanti. Ya. Kalau nggak dapat diperpanjang mau udahan aja, berarti si pebisnis kaosnya itu wajib mengembalikan dananya. Nah, jadi yang 5 tahun ini bentuknya kontrak ya, pembahasan kontrak gitu. Kontraknya mau dilanjutin atau enggak gitu. Oke. Nah, sebenarnya apa ya, kesepakatan ini bukan mengembalikan sih, tapi lebih ke apa ya, mau berhenti atau enggak nih atau lanjut gitu. Berarti kalau yang kasus ini mah si pemodal tidak menjadi pemilik dari bisnis tersebut ya? Tidak menjadi. Tidak menjadi. Dia hanya dapat persentase keuntungan bersih. Itu persentasenya juga sesuai kesepakatan mau berapa persen misalkan. Misal sanggupnya 1%, ya udah kalau misalkan saling menerima ya udah gitu. Ya ibaratnya apa namanya? Ayo yang mau nyimpen modal di sini selama jangka waktu tertentu berarti akan dapat keuntungan sampai kontraknya habis habis. Nah, dan nanti pas ketika kontrak habis uangnya akan dikembalikan. Atau mau dilanjut diperpanjang. Betul kayak gitu. Oke. Nah, beda dengan hutang. Kalau hutang mah jadi tiap bulannya kita nggak dapat. Mau profit berapapun itu nggak dapat. Siapa namanya? Si penghutangnya, pemberi hutangnya itu nggak dapat. Dia cuma dapat pokoknya pengembalian hutang pokok di waktu yang dijanjikan aja. Oke. Nah, kalau yang tipe tadi, yang bagi hasil tadi, kalau misalkan pebisnisnya rugi ya berarti nggak dapat itu. Keuntungan ya? Dia nggak dapat keuntungan per bulannya gitu. Tapi dia tetap punya jaminan modalnya tetap akan kembali sesuai kontrak gitu ya? Sesuai kontrak. Biasanya ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, kalau di zaman dulu, tahun berapa ya? 2012-an mungkin ya. Nah, di zaman Kaskus masih ada nih. Jadi setiap usaha itu biasanya
ngasih beberapa slot untuk pemodal. Maksudnya di forum Kaskus nih ya. Iya. Ini mungkin dulu buat yang belum tahu nih ya, anak-anak Gen Z ya. Iya, benar-benar. Dulu tuh sebelum internet sekenceng ini, media sosial sekuat ini, dulu tuh ada forum Kaskus ya. Ada Kaskus dulu. Iya. Yang dimana itu tuh tempat orang ngumpul-ngumpul, ada yang hobinya bisnis kayak gitu. Ya, berbagai macam itulah itu tujuan di situ ada di situ semua gitu. Nah, karena si Kaskus ini kan lebih luas lah ininya postingannya ya ketimbang dari sosial media. Kalau dulu kan Instagram cuma foto doang. Iya. Gitu ya, nguploadnya. Terus Twitter cuman pendek. Itu kan sosial media ya. Kalau ini forum, jadi dia forum bebas lah ya. Forum bebas, ayo berdiskusi apa, punya ide apa, garap apa, mau bahas apa gitu. Ya, tapi biasanya kalau misalkan lagi bahas bisnis, muncul tuh orang-orang yang suka bisnis, tema bisnis ya. Ya, sama si Kaskusnya sendiri dikelompokkan lah. Kelompokkan ya. Jadi orang yang punya minat bisnis langsung cari kategori bisnis. Oke. Nah, biasanya orang yang punya usaha nih, misalkan usaha ternak lele. Dia butuh uang misalkan 100 juta. Nah, dibagi tuh jadi 5 slot misalkan. 20 gitu. Oke, biar nggak itu mah strategi si pebisnisnya ya, biar mungkin nggak terlalu berat nih pemodal. Ya, biar pemodalnya kan kalau 100 juta nyari orang yang punya 100 juta kan susah. Iya. Nah, dia nyari orang yang punya 20 juta tapi 5 orang. Iya. Nah, ditambah kalau ada 5 orang ini, jadi ketika pengembaliannya pun misalkan yang ini mau dikembaliin tapi 4 orangnya perpanjang. Itu kan lebih ringan sih. Benar. Bisnis untuk mengembalikannya gitu. Benar. Kayak gitu. Itu di Kaskus cukup ramai ya dulu ya, ramai banget lah ya. Ramai banget karena ya media sosial belum kenceng lah. Cuman baru ada Friendster lah dulu itu yang Friendster ya populer gitu, dan Facebook mungkin. Nah, strategi-strategi di Kaskus itu sebenarnya bisa dicontoh nggak sih di 2024? Masih bisa ya. Masih bisa. Kalau sekarang mungkin karena Kaskusnya udah nggak ada nih ya, ada tapi nggak rame ya. Mungkin bisa diumumin di TikTok atau misalkan di YouTube atau di mana ya. Jadi kalian bikin aja videonya, ceritain kalian punya usaha apa nih, misalkan punya ternak lele, punya 1 kolam, misalkan permintaan membludak, kita pengen bikin kolam lagi, tapi nggak ada uang buat bikin kolamnya, misalkan. Nah, teman-teman langsung bisa membuat konten. Ayo, ada yang nggak yang mau bantuin nih bikin kolam 1 lagi, misalkan. Saya butuh dana, misalkan 20 juta. Boleh deh diin 2 orang tuh, investornya 20 juta, gitu. Nanti bagi hasil, gitu. Iya. Nah, dikembalian kontraknya misalkan selama 2 tahun. Kalau misalkan mau udahan, bisa diambil uangnya. Kalau misalkan diperpanjang, nanti bisa dilanjut gitu. Iya, nanti dibuatkan kontrak baru. Kontrak baru misalkan. Mungkin agar lebih ribet ya, bikin konten tentang usahanya, berunut lah. Biar orang percaya dan akhirnya bisa mengasih modal ke kita. Nah, jadi benar. Modal itu kan kalau misalkan umumnya ya, modal itu orang-orang bisnis biasanya modal sendiri, pakai uang sendiri dan modal hutang ke bank misalnya biasanya, atau hutang ke orang. Nah, teman-teman bisa pakai cara yang tadi bagi hasil. Ini pertanyaan selanjutnya, jadi kalau misalkan bisnisnya bangkrut gitu. Nah, kalau bisnisnya bangkrut, biasanya nggak ikut bangkrut juga tuh si investornya, si pemodalnya. Berarti tidak bisa mengembalikan uang gitu. Tidak bisa mengembalikan uang gitu. Mungkin di dalam kontraknya kalau bisnisnya bangkrut berarti tidak ada pengembalian modal. Ya, betul. Oke gitu ya. Ya berarti sebetulnya selalu ada resiko ya. Ya. Dalam bisnis ya. Kalau dari sisi pemodal ya, kan enak tuh bisa dapat keuntungan terus-terusan gitu ya. Tiap bulan bagi hasil dari profitnya gitu ya. Terus uang jaminannya bisa kembali lagi gitu kan. Iya. Itu kan udah satu keuntungan yang fantastis lah. Istilahnya uangnya berputar, bertambah gitu. Nah, tapi itu resikonya adalah uangnya bisa hilang karena ketika bisnisnya bangkrut gitu. Iya, benar. Ya, mungkin gini, kita selaku pebisnis memperlihatkan prospek yang bisnis kita ini insya Allah nih akan berlanjut. Kita juga bukan pebisnis yang gampang menyerah dan lain sebagainya kayak gitu ya. Kita ulet dan sebagainya. Kemudian juga para ibaratnya penyuntik modal gitu ya.
daripada misalkan nyimpen di bank malah kena admin gitu ya, dengan uang 10 juta atau 20 juta, kita malah bisa dapat keuntungan gitu ya. Gitu. Dan nanti juga uang tetap bisa balik lagi nih dalam jangka waktu misalkan 2 atau 3 tahun misalnya sesuai gitu. Kontrak kayak gitu ya. Kalau dari sisi pebisnis, rugi dong kita ngasih bulanan gitu ya. Terus dikembaliin juga uangnya gitu. Nah, tapi kan resiko ketika dia bangkrut, kita nggak perlu bayar. Beda kalau misalkan minjem ke bank atau ke rentenir misalnya. Itu mau bangkrut mau enggak, itu uang tetap kembali 100% gitu kan. Nah, kalau misalkan ke pemodal itu kan nggak harus. Iya, benar. Kayak gitu. Nah, ada lagi nih yang versi syariah. Nah, kalau versi syariah itu nggak boleh ada perjanjian dikembalikannya modal. Oh, tidak boleh ada. Ya, itu udah keluar fatwa MUI ya. Mengenai permodalan. Kalau kerja sama permodalan, katanya tidak boleh mencantumkan perjanjian misalnya kontrak 3 tahun kayak gitu. Itu nggak boleh. Jadi itu selamanya, modal untuk selamanya. Nah, kalau yang ini berarti si pemodal jadi salah satu pemilik dari bisnisnya dong. Artinya punya persentase tuh. Karena selamanya kan? Iya, selamanya. Kalau yang dari Islam ya, yang syariah, pemodalan syariah, dia selamanya kalau mau berhenti, misalnya mau berhenti nih bisa nih. Dia kembalinya nggak 100%. Nggak 100%. Nggak 100% ya? Kembalinya nggak 100%. Karena misalkan tergantung si modalnya dia dipakai apa. Dilihat dulu. Misalkan dipakai untuk beli kursi dan meja. Mau bikin kafe katanya. Nah, mejanya udah rusak. Nah, itu nggak bisa dikembaliin. Nggak boleh. Karena udah rusak si meja-mejanya gitu. Jadi ada biaya. Oh, ini kan udah rusak gitu. Mejanya udah penyusutan. Jadi pengembalian modalnya pun dikurangi biaya-biaya itu. Kalau dalam syariah ya. Iya. Dilihat bentuk. Mungkin nanti ada hitungannya yang ada mungkin agak sedikit rumit kayak gitu ya. Tapi yang modelan syariah itu gampangnya mungkin modal itu tidak bisa dikembalikan intinya. Tidak bisa dikembalikan. Tapi kalaupun ada mau dikembalikan, mau berhenti kerjasamanya, itu nanti dilihat. Nanti ya. Modal itu dibeliin apa? Terus kalau kan ada bentuk barang gitu ya, ada bentuk barang nanti dinilai tuh, dihitung nilainya. Iya. Nanti dihitung nilainya kayak gitu. Ya, itu lebih enak lagi lah yang ini, yang syariah ini. Dan dari segi pemodal ya, itu kan tidak ada jangka waktu kontraknya tuh. Otomatis dia bisa hitung misalkan invest 100 juta, sebulan dapat 1 juta, 100 bulan berarti kan udah balik modalnya tuh. Iya. Sisanya kan tinggal keuntungan gitu. Kalau misalnya nggak mau berhenti gitu, dari kedua belah pihak lebih menguntungkan lah. Iya. Nah, teman-teman kira-kira mau pilih yang mana tuh ya? Enakan yang nanti bisa dikembaliin lagi atau selamanya gitu ya? Ya, yang biasa atau yang syariah nih, gitu. Nah, kayak gitu ya. Coba komen-komen di bawah kayak gitu. Oke, itu ya untuk yang pemodalan buat skop untuk UMKM juga masuk ya? Masuk buat UMKM. Jadi modal yang bukan dari bank lah. Modal yang bukan dari bank, cara dapatnya gimana sih? Adalah dengan menarik investor tadi. Menarik investor. Nah, sistem bagi hasilnya itu seperti itu tadi. Ya, kalau dulu mah zaman Kaskus ada forumnya ya, kita bisa ketemu dengan orang-orang dari berbagai wilayah kayak gitu ya. Ya, gampang. Karena mungkin pusing dengan wilayah di sekitar, kita udah nawarin buat kerjasama, tapi nggak ada yang punya modalnya. Ya. Kalau dulu Kaskus ada tuh bisa ketemu ya. Ya, betul. Kalau sekarang mungkin harus bikin kontennya ya. Sekarang mungkin lebih harus bikin kontennya. Mungkin juga bisa nyarinya offline, misalkan ngobrol, mau nggak modalin saya nih, gitu. Saya mau bikin kayak tadi menambah kolam ikan misalkan. Kayak gitu diceritain. Nah, jangan lupa juga bikin proposalnya. Iya. Nah, biasanya ketika misalnya kita bikin konten nih, lagi nyari pemodal. Nanti pemodal itu pasti ngobungi, mau dong dikirim penawarannya kayak gimana. Nah, gitu. Maksudnya penawaran ini isinya adalah persentase bagi hasilnya berapa persen, waktunya gimana. Ibaratnya kayak gambaran kontrak lah ya. Iya, gambaran kontrak. Terus keuntungannya tuh berapa sih misalkan per bulan dari usaha lele ini misalkan. Kalau misalkan gede, misalkan untung 1 miliar, 1% dari 1 miliar kan gede. Ya, dapat tuh 10 juta gitu. Ya, tapi kalau misalkan untungnya cuma
sejuta 2 juta, kalau misalnya 1% paling 100.000 misalkan. Aduh, nggak worth it nih kan gitu. Iya. Jadi investor juga atau pemodal juga butuh yang namanya penawaran itu. Iya. Tinggal dilihat dulu ya, kalau misalkan modalnya cuma nyuntik cuma 1 juta, tapi dapat 1%-nya itu 100.000 tiap bulan. Nah, 1 tahun juga udah balik tuh. Nah, itu menguntungkan itu. Menguntungkan kan? Kalau tadi keuntungannya 1 miliar, dapat ini persentase 10 juta tuh 1 bulan persentasenya ya 1% misalkan. Kita modalnya harus 2 miliar misalkan. Wah, itu nunggunya lama itu. Nunggunya lama nih. Kayak gitu tuh. Kalau misalkan cuma 100 juta, ya itu dapat 10 juta tiap bulan, worth it ya. Jangan worth it itu. Yang kontrak misalkan 2 tahun, ya udah balik tuh, untungnya udah gede banget tuh ya. Iya, walaupun misalkan udah balik modal terus bisnis bangkrut, ya nggak masalah kan, udah balik juga uang. Iya, benar. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta misalkan nih Jis, pengen dibantu bisnisnya biar berkembang nih, biar dapat orang tuh percaya gitu ya. Ini bisnisnya benar-benar profesional nih, ada logonya, ada apa, ini bisa nggak dibantu nih? Nah, bisa banget. Kebun Desain bisa membantu dari desain logo, desain kemasannya, desain spanduk mungkin ya, atau desain booth-nya ya, atau gerobaknya gitu ya. Nah, biar teman-teman kalau misalnya nyari pemodal juga udah bagus gitu ya, si tampilan bisnisnya itu bisa langsung hubungi di Kebun Desain di nomor yang ada di bawah. Nah, selain itu kita juga bisa membantu teman-teman buat daftar merek, didaftarin. Nah, biar nggak diklaim sama pemodalnya. Bener. Dan kan kalau punya merek tuh nanti bisa daftar official store ya. Ya, daftar official store di marketplace, dan pemodal tuh ini udah punya official store-nya. Nah, makin tertarik. Iya, cuman dia ternyata kurang modal buat nambah produksi misalnya kayak gitu ya. Ya, orderan banyak tapi produksinya nih kapasitasnya masih kecil. Ya udah deh, ini menjanjikan banget nih. Kan orang jadi semakin percaya ya. Untuk nyuntik modalnya ke bisnis dia kayak gitu. Nah, kayak gitu. Benar-benar. Nah, itu kalau teman-teman mau daftar merek resmi ke DJKI itu bisa lewat Kebun Desain juga, tinggal hubungi nomor yang ada di bawah. Kayak gitu ya. Oke, sampai di sini aja video kita. Kalau mau kontak-kontak, komen-komen silahkan di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.